Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. How are you today? Fine, sir. Okay. How about you, sir? I'm fine. I'm very happy. So I hope you have excited for this meeting today. So today we are going to learn in online, ya, daring, secara daring. So I will check you about your kuota internet kuota. Apakah internet kuota kalian bagus apa tidak, anak-anakku sekalian? Numpang wifi, Pak. Yang wifi. Bagus. Kurang bagus, Pak. Kuotanya ya. Kalau misalnya ada kekurangan kuota atau internetnya bermasalah, nanti kita share seperti apa bagaimana. Bagus, Pak. Kuota, Pak. Ya. Untuk menunjang. Ya, untuk menunjang pembelajaran. Oke. Bagaimana Pak Hamka? Kabar hari ini bagaimana? Apakah baik, Pak, baik. Saya di kampungku ini, Pak, pulang dulu. Oh iya. Oke. Saya dengar Bu Arne ini dengan Pak Rustam sakit ya. Bagaimana dengan mereka? Sudah sehat, Pak. Ada, Pak. Ada hadir. Sehat mi, Pak, hadir mi. Sehat, Mi. Oh iya. Syukur alhamdulillah misalnya sudah baik, dan saya harap memang harus mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai, saya tunjuk satu orang untuk berdoa sebelum pembelajaran itu dimulai. Ketua kelas, Pak Hamka, silakan untuk berdoa. Bukan Kak Bapak. Yeah. Before the subject today, let's pray together. Please. Amin. Okay. Yeah. Today we are going to learn about procedure text. Procedure text. Have you heard about procedure text? Apakah kalian pernah mendengar tentang procedure text? Kenapa di SMP? Kenapa? Dikit. Pernah. Bikin sesuatu Tempe. atau seperti apa prosedur teks itu? Pernah ya? Pernah. Saya rasa kalian pernah ya. Jadi saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana menjelaskan definisi dari structure of the text, language feature of the text, dari text prosedur itu sendiri. Dan ada 3 tujuan yang ada di sini. Yang kedua itu adalah menganalisa. Enggak ada kelihatan, Pak. Saya tidak tulis di PPT-nya, tetapi nantinya itu akan mengarah ke situ. Jadi tidak ada muncul PPT. Analyzing of the process and find out detailed information of the text procedure. Itu ada 3 ya. Jadi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Jadi saya jelaskan dulu bahwa
prosedur teks itu adalah jenis teks itu that contain comment or step in doing something. Jadi yang memiliki langkah-langkah untuk melakukan sesuatu itu adalah prosedur teks. Jadi saya harus garis bawahi ke kalian bahwa prosedur teks itu adalah ya itu pasti berisi tentang atau komen dari sesuatu yang ingin dilakukan. Oke. Mudah sekali untuk mengetahui bahwa jenis prosedur teks itu seperti apa. Kita lihat ada di apa namanya di judulnya itu pasti ada kata how. Jadi ketika kita ingin menganalisis mengetahui bahwa prosedur teks itu ini adalah prosedur teks, pasti kita lihat di judulnya dengan kata how seperti itu. Jadi bentuk penilaian pada hari ini itu ada quiz, skill, how to know prosedur teks, dan assessment. Jadi ada 3, daily assessment, penilaian harian, penilaian kemampuan, dan quiz. Itu penilaiannya, bentuk penilaiannya. Jadi nanti akan saya bagikan ya anak-anak sekalian, saya bagikan di grup WA kalian, our group WA, about what to do in this the first action. Jadi saya bagikan. Oke, saya sudah kirim anak-anakku sekalian, saya sudah kirim di WA, silakan di prosedur teksnya LKPD-nya sama seperti yang digambar di samping ini, ada brainstorming. Jadi di brainstorming itu apa yang akan kalian lakukan adalah mengamati, melihat, dan menganalisis dari tayangan video yang ada di YouTube ya. Jadi ada link video di situ saya berikan, jadi silakan kalian klik videonya dan lihat dan cermati apa yang ada di dalam video tersebut. Nah, kalau videonya itu hampir seperti ini, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ini saya stop sharing dulu. Saya sharing dulu. Oke. Ini ketika kalian sudah mengklik itu, maka akan tampilannya kalian akan diarahkan ke link YouTube-nya, dan silakan kalian mendengar, melihat informasi apa yang terkait dengan yang KPD-nya. Kalian sudah dengar baik? Tidak ada suaranya, Pak. Tidak terdengar suaranya. Tidak ada suaranya, Pak. Saya Ya, nak. Sesak nih napasnya Mama. Sandar.
Continue our efforts to educate all students, staff, and families in preventative efforts that can help minimize the safety and well-being of our students and staff at the forefront of all planning. This video provides an overview of the comprehensive health and safety protocols developed in partnership with an advisory group of physicians, based on guidelines from the CDC, TEA, and OSHA. These are proactive precaution measures meant to keep us all safe everywhere at Fort Bend ISD. There are 7 major components of this plan, including education, wellness monitors and checks, hand washing, face coverings, social distancing, cleaning protocol, and diagnosis and exposure protocols. It's important that we all know and understand that staying safe will require all of us. We will continue our efforts. Linknya, saya perbaiki dulu linknya. Pak, izin dulu ke belakang. Iya Pak. Ya, nah terkait dengan LKPD pertama tadi, kalian bisa lihat dan amati informasi apa yang ada di tayangan ini. Oke, anak sekalian, saya stop sharing. Stop sharing tentang LKPD-nya. Izin ke belakang dulu, Pak. Kalian setelah kalian menonton video tersebut, kalian diwajibkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini. Yang pertama itu adalah does the video tell us? Jadi anak-anak sekalian ini silakan kerjakan ini, cari jawabannya berdasarkan dengan video yang saya tayangkan tadi dan saya berikan linknya di grup WA-nya. Saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk menjawabnya, Bapak. Anak-anak sekalian. Berapa nomor ini, Pak? Coba scroll ke bawah. Ya. Berapa nomor? 2 nomor. Oh iya. Ya, anakku sekalian, sudah selesai
di kerja anakku sekalian dijawab. Satu nomor lagi, Pak. Tinggal satu Ya. nomor. Oke, sudah. Ini sudah. Ya. Oke. Kira-kira ada yang bisa jawab pertanyaan yang pertama? Saya, Pak. Nomor Siapa 1. ini? Yusniar. Ya. Ya. Yusniar ya? Iya, Oh, ya. Pak. Yusniar. Silakan Yusniar. Nomor 1 itu, what does the video tell us about? Jawabannya itu overview of health and safety protocols. Ya. Benar sekali Yusniar. Good job. Nah, terus ada yang bisa jawab Saya. Nomor pertanyaan yang 2. kedua? Saya. Ya, silakan Hanta. Yeah. Nomor 2 itu, what does we need to do health protocols based on the video? Education, willings, monitor and checks, hands washing, face covering, social distancing, cleaning protocols, diagnosis and exposure protocols. Okay, that's good. Any Sama other? jawabanku, Hamka, Pak. Oh, sama ya. Yang lain ada ya? Anda ada lagi ya? Terus semuanya sama ya jawabannya? Iya, Pak. Oke, LKPD-nya ini dikirim di grup WA ya. Nanti akan saya periksa. Kita lanjut ke LKPD kedua, tapi sebelumnya itu saya akan bagi kelompok terkait dengan LKPD kedua dengan ketiga. Jadi pahamkah dengan Bu Iman dengan Iman Sari kelompok pertama? Jadi saya di ke dalam 5 group ya. Jadi tiap grup itu 2 orang ya. Jadi pahamkah Hamka dengan Iman Sari itu satu grup pertama. Grup kedua Fatma dengan Indira. Ketiga Yusniar dengan Harnani. Grup keempat itu Ruslia dengan Meli. Dan terus yang kelima itu Rustan dengan siapa yang tidak disebut tadi? Saya, Pak, Evi. Ya, Evi. Iya. Setelah Rustan dengan Evi. Jadi saya coba juga di grup WA itu LKPD-nya. Silakan anak-anakku sekalian buka di grup WA-nya, klik itu dan lihat apa kegiatan apa yang diinstruksikan di situ. Jadi saya akan share grup lagi terkait dengan LKPD-nya, LKPD yang kedua ya. Karena ini satu kelompok lagi. Hari ini dengan Yusniar. Satu kelompok lagi Harna ini. Soulmate kayaknya. Andainya lagi kurasa, Bang. Oh, sakit ya Harna ini, Pak. Mau ke UKS kayaknya dulu. Ya. Kalian. Oh, salah ya? Masih salah ya? Sorry.
LKPD kedua. Saya share dulu. Mana LKPD kedua? Tidak ada ya. Ya. Ini dia. Ini. Oke. Ini di LKPD kedua, Bapak anak-anakku sekalian sudah lihat ya LKPD keduanya. Itu Iya, Pak. aktivitasnya itu adalah tetap menonton video YouTube yang saya berikan linknya. Terus kalian membuat catatan yang penting tentang informasi yang ada di dalam video tersebut. Ada 4 pertanyaan yang ada di situ. Kalian lihat videonya dan isi jawaban terkait dengan pertanyaan yang ada berdasarkan dengan video yang ada. Oke, saya coba videonya, ya. Tetapi anak-anakku sekalian bisa juga langsung mengklik linknya, link videonya terkait dengan LKPD-nya. Jadi saya lihat dulu quiznya how to ini. Mulai ya. Ya, oke. Saya coba putarkan secara live ya. Perhatikan baik-baik. Tolong anak-anak sekalian perhatikan dan mute kalau misalnya ada sesuatu yang berisik ya. Dari suaranya terdengar, Pak. Tentang sebenarnya ini terkait dengan pandemi COVID kemarin ya, tapi kita memang harus berjaga-jaga.
Oke, anak-anakku sekalian, sudah disimak. Silakan dibuka kembali, dilihat kembali, LKPD keduanya. Jadi anak-anakku sekalian, ini ada pertanyaan yang anak-anakku sekalian jawab sesuai dengan apa yang kalian saksikan, apa yang kalian lihat dalam video yang tadi. Yang pertama itu ada what is procedure text, what is the social function of procedure text, what is the general structure of procedure text, what is the language feature of the procedure text. So I give you 5 minutes or 10 minutes to do it. Okay, please answer the question. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ada kelompok yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1, itu what is procedure text mean? Ada? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada yang bisa? Satu dulu, Pak. Ya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1, Ya. Mansari. Ya. Prosedur Jawabannya teks. kira-kira apa ya, Mansari di sini? Prosedur tes dalam bahasa Indonesia, Pak, ya. Kita jawab dulu. Ya. Menjelaskan bagaimana membuat sesuatu. Ya. Bagaimana membuat ya. sesuatu. Ya. Ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan itu how to make something ya. Iya. Jadi ada yang jawaban yang lain dari kelompok yang lain? Saya, Pak.
Ya, Yusniar. X. Kelompok berapa Yusniar? Termute Yusniar. Nah, Yusniar. Kalau sama Ibu Harna ini. Oh ya, kelompok 3 kalau Iya, tidak Pak. salah tadi ya. Ya, kelompok 3. Silakan Yusniar. Apa jawabannya nomor 2? Nomor 2. What is the social function of procedure text? Ya. And read instruction on how to do something through the steps in the right order. Oh ya. Jadi social functionnya itu adalah apa tadi Yusniar? How to do something. Ya, to do something. Yes. Ya. Jadi ada yang lain jawabannya? Ada kelompok yang lain? Sama, Pak. Sama, Pak. Semua ya. Iya. Ya. Yang seperti apa itu yang samanya? Nah, Epi. Dalam bahasa Indonesia bisa, Pak. Bisa. Untuk memudahkan kita memahami memahami dan membaca instruksi untuk melakukan sesuatu, Pak. Ya, betul sekali. Jadi, what the social function of the procedure text di sini adalah bagaimana cara ini memahami langkah-langkah yang dilakukan ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Saya tunjuk saja. Fatmawati. Ya, Pak. Kelompok berapa Nomor- Fatmawati? Kelompok sama Meli, Pak. Kelompok berapa tadi? Tia Meli? Kelompok 4 ya? Ya, Pak. Pak, kelompok Iya, 4. Iya. What Ya. is the Kira-kira generic apa jawabannya di structure? Nomor 3, Pak. What is the generic structure Ya, nomor 3. of procedure text? Yaitu pertama ada goal, tujuannya, terus ada alat dan bahan, Ya. terus ada langkah-langkahnya dan ada hasilnya, result. Ya, betul. Itu, Ya, Pak. betul. Ya, jadi generic structure ini terkait dengan strukturnya ya, struktur dari teks itu. Ada tujuannya, ada materialnya. Ini terkhusus untuk prosedur teks. Nah, ada lalanya dan yang itu ya. Jadi ada tujuan, materialnya, dan langkah-langkahnya atau stepnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira ada yang bisa atau tidak jawab pertanyaan terakhir? What is the language feature of procedure text? Kelompoknya Hamka belum, Pak. Kelompoknya tadi. beberapa Tadi dengan Iman. Oh, sudahkah? ya. Ya. Oh iya, Makanya diam-diam, Kak. sudah ya. Bagaimana dengan kelompoknya Indira? Mana Indira? Belum kelihatan mukanya ini. Belum, Pak. Belum jawabannya. Atau ada kelompok yang lain bisa jawab pertanyaan ini? Saya, Pak. Ya, Dari kelompok silakan. 5. Ya, silakan. What is the language features of procedure text? The first, using simple present. The second, using imperative sentence. The third, using action verb. The fourth, using numbering. The fifth, using conjunction. And the last is using adverbs. Ya, betul sekali. Jadi
language feature-nya itu yang pertama itu pasti menggunakan simple present. Jadi saya perlihatkan dulu di materi PPT-nya. Jadi prosedur teks itu sudah kelihatan ya? Tata buka, Pak. Baru. Oke, sudah. Jadi ini the procedure text karakteristik itu ada pastinya itu adalah using the simple present tense, ya, menggunakan terus ada menggunakan imperative sentence atau command sentence. Ya, contohnya itu ada misalnya cook, eat, blow, eat, egg, to spoon, dan lain sebagainya, itu kalimat perintah. Nah, yang selanjutnya itu ada using action verb, using numbering, first, second, third, sebagainya. Terus ada using conjunction, connecting, seperti next, then, while, after, itu adalah conjunction-nya. Terus yang terakhir itu using a verb. Verbnya itu bisa berupa correctly, carefully, slowly, to 5 minutes ago, dan lain sebagainya. Itu untuk karakteristik prosedur teks. Nah, untuk jawaban yang tadi yang kalian kerjakan di hari itu, silakan collect di our group ya, kita. Nanti akan saya periksa di situ. Nah, untuk the next LKPD-nya saya sharing kembali. LKPD yang ketiga itu saya stop sharing ya. Nah, LKPD ketiga itu individually, jadi tidak lagi dalam grup, jadi individually, persorangan, mandiri. Jadi silakan analyze nantinya generic structure in the procedure text yang ada di sini, dan watching the video. Saya akan putarkan ya, tapi simak dan perhatikan LKPD-nya, apa yang dilakukan di LKPD, silakan kalian simak. Saya stop sharing, saya kasih link videonya, how to make kelihatan Bapak Ibu ya, sudah kelihatan ya? Oke, sudah. Sir. Oke, silakan simak Bapak, silakan simak sekalian. Tidak ada suaranya, Pak.
Oke, anak-anakku sekalian sudah disaksikan ya, bagaimana cara untuk membuat hand sanitizer out. Oke, we back to the LKVD. Silakan kalian perhatikan dan kira-kira analyze generate structure-nya itu seperti apa. Tadi kan di generate structure itu ada goal, ada material, dan step-nya. Ya. Nah, kira-kira di kegiatan aktivitas ini yang mana goalnya, yang mana materialnya, yang mana step-nya. Jadi kalian klasifikasikan. Setrika toh? Ya. Enggak, masalah tuh basah loh. Enggak basah langsung aja. Ada yang bisa klasifikasikan goal atau ada general structure ini? Saya, Pak. Ada? Epi ya? Iya. Epi, ya, apa the goal of this procedure text itu? The goals of this procedure text is how to make your own hand sanitizer at home. Ya, betul sekali. Cara Itu membuat pasti, hand sanitizer di rumah. betul sekali. Jadi generic structure-nya itu the goal itu pasti adalah yang judul dari text prosedurnya itu ya, how to make your own hand sanitizer at home. Good job. Terus yang materialnya, kira-kira generic structure material itu yang mana? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Yang lain? Ya, Hamka ya. Hamka, silakan Hamka. Jadi materialnya di sini isopropil, aloe vera, essential oil, Ya, kemudian proportion is alcohol, kemudian berbanding aloe vera, kemudian aloe vera level should be not be lower than 60%. ya. Ya. Sudah ya? Sudah, ini materialnya, Pak. Ya, betul. Betul sekali. Jadi ada material aloe veranya, ada Isopropil alkohol, essential oil, kontainer. Kontainer di sini adalah tempat untuk menaruh ketika sudah selesai ya, spoon atau whisk for mixing. Jadi itu materialnya. Nah sekarang stepnya, siapa yang bisa sebutkan stepnya, langkah-langkahnya? Panjang, Pak. Ya, niat. Disebut semua, Pak, atau satu-satu? Satu orang. Ada 4 langkah, satu Pak. saja, Bu. Panjang. Yusniar. Nomor berapa tadi itu, Pak? Yang 3. Stepnya. stepnya. Kira Putus-putus, Pak, enggak jelas. Yang mana jelas. tadi? Nah, ini kan ada 3 ya, goal, material, dan step. Ya, sekarang yang stepnya itu kira-kira seperti apa di dalam prosedur teks ini?
Combine the aloe vera. Yang pertama, stepnya itu pour the alcohol and the aloe vera into the bowl. Ya. Selanjutnya, add 10 drops of essential oil into the bowl. And next, beat the mixture by using a whisk or spoon. Yang keempat, keep on beating the mixture until it turns into smooth gel. Dan yang terakhir itu, pour the mixture into an empty spray bottle and your hand sanitizer is ready to use. Ya, betul. Jadi langkah-langkahnya itu pasti kita mengcombine aloe veranya. Materialnya kita combine semua. Nah, terus di mix lagi dengan terus diberikan pewangi ya, pengawangi ya supaya harum. Nah, terus setelah di mix lagi akan jadilah hand sanitizer itu bisa langsung dituang di botol dan lain sebagainya. Jadi jawabannya itu kalian kolek nantinya di grup WA-nya juga ya. Jadi kalian kolek di situ, nanti akan saya nilai semua. Jadi ya, dari 3 aktivitas yang kita lakukan tadi itu akan saya nilai. Dan saya akan share hasil nilainya ya. Jadi kira-kira untuk hari ini kalian tahu kira-kira inti dari pertemuan hari ini ya, apa yang dibahas pada hari ini. Kira-kira kalian tahu? Prosedur teks, Pak, tentang Ya, prosedur Tentang teks. procedure. Sesuatu, Pak. Langkah-langkah. Petunjuk ya. Jadi seperti itu anakku sekalian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti itu tetap topiknya sama, the same topic, but we do action. Kita akan melakukan dengan aksi, membuat itunya, prosedur teksnya, menulis bagaimana prosedur teksnya, dan nanti dipresentasikan. Jadi saya kira untuk hari ini pertemuannya, dan untuk sebelum kita tutup, saya ingin ada yang berdoa untuk penutupnya. Kira-kira siapa ya yang bisa, anak-anakku sekalian? Atau Pak Rustan? Rustan, ada Rustan ya? Ya, Rustan, biarpun tidak kelihatan gambarnya, ya kalau bisa suaranya juga harus ada ya. Silakan Rustan, berdoa sebelum kita akhiri pertemuan ini. Tidak bagus jaringannya, Pak. Oh, tidak bagus jaringannya ya, Iya, Pak. Pak. Saya, Hamka Pak. saja, Hamka saja. Ibu Fatma mau, Pak. Fatma mau. Oh, Saya iya. tulis tadi di Ya, pembukaan. Pak, tunjuk ini kayaknya nih. Ya, Pak, biar Silakan, saya. Fatma. Ya. Okay, class, before going home, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, finish. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekalian ya. Ya, see you tomorrow. See you. Okay, Oke, Pak. Terima bye. See you kasih. tomorrow.